Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan. Kan itu dia di alam bawah sadar ya. Iya. Kan itu hanya sekedar petunjuk. Jangan juga kita percayai. Gitu, kita lihat aja nanti perkembangan selanjutnya. Itulah, kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa Teman aja. tongkrongan aja. doang. Iya. Teman satu tongkrongan aja. Jadi nggak ada spesial gitu loh. Maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Kisah tragis yang menimpa almarhum Eki dan Vina memang masih menyisakan berjuta teka-teki penuh misteri. Namun, secara perlahan, tabir gelap yang menyelimuti kasus ini mulai tersingkap satu demi satu. Salah satunya adalah misteri soal sosok Linda yang akhirnya menemui titik terang. Ya, pada tanggal 27 Mei 2024 kemarin, Linda akhirnya muncul ke permukaan dan menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon dengan didampingi kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, yakni tim pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, belakangan ini sosok Linda memang terus memancing pertanyaan, mulai dari potensi keterlibatannya dalam kasus ini, seberapa dekat hubungannya dengan Vina, hingga adanya tudingan soal dirinya disembunyikan sosok petinggi. Dan usai menjalani pemeriksaan polisi, Linda pun menjawab semuanya. Lantas, seperti apa kedekatan hubungan Linda dan almarhumah Vina yang sebenarnya? Serta bagaimanakah pula hasil pemeriksaan Linda? Ya, baik-baik aja, aman-aman aja. Gak ada masalah apapun. Yang terpenting kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini gak punya tato. Mana coba tunjukin sana, coba jangan. Tidak ada tato ya. 30 pertanyaan. Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Sekarang begini aja, kalau Linda ini adalah teman dekatnya daripada Vina, kenapa dia tidak jadi saksi di dalam kasus ini? Jelaskan dong kan? Ya. Apa yang diketahui tentang keseharian Vina, apa yang diketahui tentang hubungan Vina dengan geng motor, apa yang diketahui Linda dengan yang lain-lainnya, harus jelaskan. Dia hadir dalam ruang pengadilan, atau setidaknya dia dengan sukarela datang kantor polisi ingin menjelaskan tentang persoalan Vina sebenarnya. Ini kan nggak pernah, malah dia sekarang kan menghilang. Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak XTC gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Itulah, kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman tongkrongan aja. doang. Iya. Teman satu tongkrongan aja. Jadi nggak ada spesial gitu loh. Maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya, tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Novi yang dampingin. Gitu. Jadi, terusnya dong Mbak Novi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ya semoga ini kasusnya cepet selesai, cepet terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Sementara itu, sebelum menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon, Linda sendiri kembali mengalami kejadian supranatural yang sempat menimpanya 8 tahun silam.
Ya, beberapa hari yang lalu, Dinda lagi-lagi diduga dirasuki roh dari almarhumah Vina. Menariknya, dalam kesempatan itu, ia sempat menyebut-nyebut sosok Mel-Mel yang belum lama ini mengaku sebagai saksi. Dan secara mengejutkan, Linda menegaskan kalau Mel-Mel bukanlah saksi mata, melainkan salah satu pelaku dari aksi keji itu. Selamat malam juga Mas, ini saya dari saksi yang ada di TKP terakhir. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Rekaman video tersebut lantas membuat parah rasa penasaran masyarakat Indonesia. Lantas mengapa sosok Mel-Mel itu belum menjalani pemeriksaan polisi? Dan benarkah pula Mel-Mel juga berada di dalam lindungan tim Hotman Paris Hutapea layaknya Linda? Oh nggak ada. Kami juga baru tahu dari YouTube ya kemarin. Dia harusnya meminta pertolongan kepada orang yang ada di pinggir jalan, atau dia tidak balik ke warung. Oke, sebentar, kita perhatikan nih jaraknya. Jaraknya itu hanya kurang lebih 3 menit. Kalau kita naik mobil ya, jaraknya cuma 1 kilo. Bayangkan. Dari mana nih? Di saat Dari flyover ke dari titik SMP TKP, 11? dari jembatan flyover. Uh-huh. Flyover. Itu jaraknya ke SMP itu cuma 1,1 kilometer. Cuma 1,1 kilo. Bayangkan, untuk mencari bantuan, dia harus menempuh jalan 1,1 kilometer dan balik lagi ke dalam gang tempat mereka terjadinya penyiksaan. Kalaulah memang dia saksi, kenapa pada saat dibawa dari SMP ke flyover, kenapa dia nggak teriak? Sementara dia betul-betul menyaksikan dan menonton. Dia melihat, dia menonton pada terjadinya penyiksaan itu. Nah, artinya kalau mau memposisikan Mel-Mel sebagai saksi, itu pun sangat sulit dan terbantahkan. Jadi saya langsung mengasumsikan bahwa dia terlibat. Karena tidak ada satu pengakuan di sini yang saya lihat, saya bisa mematahkan, tidak ada satu pengakuan yang tidak dapat dipatahkan di sini, tidak dapat dikaburkan. Kalau dia terlibat, masuk akal. Dia harus balik lagi ke warung. Kenapa? Dia ingin mencari apa benda yang tertinggal di sana. Oke. Ya. Jadi dia ingin mencari tahu apa benda yang tertinggal di sana. Maka itu dia dari flyover, dia balik lagi ke titik tempat terjadinya penyiksaan. Itu kalau saya memposisikan Mel-Mel sebagai orang yang terlibat dalam hal ini. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, kenapa dia harus balik lagi ke tempat itu? Untuk memastikan siapa orang yang melihat pada saat kami lewat untuk mengantarkan Vina dan Eki ke flyover. Karena di sana dia mengatakan ada warung yang sudah mau tutup. Ya kan? Dia mengatakan ada warung yang sudah mau tutup. Dia ingin mencari kejelasan untuk menghilangkan jejaknya bahwa warung itu benar menyaksikan atau tidak pada saat lewat tadi. Gitu. Nah, jadi dia tidak punya kekuatan untuk membantah semua pengakuan dia di dalam rekaman itu. Maka itu saya bilang, kalau saya bisa bertemu dengan orang ini, saya paling lama memiliki waktu 1 jam untuk membuat dia mengaku dia terlibat atau tidak, dia saksi atau tidak, ataukah dia hanya pansos semata. Kan itu dia di alam bawah sadar ya. Iya. Kan itu hanya sekedar petunjuk. Jangan juga kita percayai. Itu kita lihat aja nanti perkembangan selanjutnya. Ya makanya itu kan yang bisa membuktikan nanti pada saat pemeriksaan. Kan belum terjadi pemeriksaan, jadi mungkin kita bisa bicara setelah nanti pemeriksaannya Linda.
gitu loh. Kalau sekarang belum bisa berkomentar apa-apa. Terlepas dari hal itu, sebuah kontroversi lain pun muncul dan berkembang di masyarakat. Bagaimana tidak, pada rilis Peggy 2 hari lalu, pihak kepolisian Polda Jawa Barat secara mengejutkan mengklaim bahwa 2 tokoh DPO lain yang disebar selama ini hanyalah tokoh fiktif belaka yang terlahir berkat aksi asal sebut dari ke-8 terdakwa lain. Menariknya, seiringan dengan pernyataan itu, tim Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina menyambangi kantor Komnas HAM pada tanggal 27 Mei 2024 kemarin. Lantas, apa maksud dan tujuan tim Hotman Paris dalam kunjungannya kemarin? Serta bagaimanakah pula tanggapan mereka tentang dinyatakannya 2 DPO sebagai tokoh fiktif? Kami kan datang hari ini memang menyampaikan dulu perkembangan kasus yang saat ini sedang kita tangani, kasus Vina. Dan kami menceritakan kronologis, kemudian dari segala hal sampai ke DPO, yang sampai hari ini juga kita sudah tahu bahwa ada 2 yang tidak ada. Nah, ini yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Kemudian kalau perihal restitusi, itu nanti kami akan bicarakan terlebih dahulu dengan Pak Hotman, hasil dari pertemuan kami hari ini dengan Komnas HAM. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9, sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Kasus Vina Cirebon, apakah benar 2 pelaku DPO yang belum ketangkap itu adalah nama fiktif? Masalahnya dari segi logika apapun, nggak ada alasan mengatakan itu fiktif. Karena apa? 7 pelaku di dalam BAP menguraikan mereka berbuat sama-sama. 2 pelaku DPO ini juga ikut berbuat semua tindak pidana tersebut. Dan 7 terpidana ini tidak berusaha mengalihkan tanggung jawab kepada 2 DPO. Jadi untuk apa dia mengarang cerita bahwa itu fiktif? Biasanya kalau kita ngarang nama orang atau menuduh orang sebagai pelaku, biasanya karena kita mau mengalihkan tanggung jawab kepada orang tersebut. Ini 7 orang pelaku tindak pidana ini yang saya baca BAP-nya mengatakan kami melakukan bersama-sama dengan 3 DPO. Tidak ada niat untuk mengalihkan tanggung jawab kepada 3 pelaku DPO. Iya, pada intinya kami kan tetap beracuan, itu kan ada putusan. Putusan itu adalah produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di situ jelas ada 3 nama yang ada di dalam putusan yang sudah disampaikan di fakta persidangan. Tentunya kami masih beracuan pada putusan tersebut. Karena jika itu dihilangkan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian Vina? Tapi sejauh ini, fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Kami hanya memperjelas bahwa di dalam putusan tersebut sudah tertuang 3 nama DPO. Masyarakat tidak mengerti bagaimana beratnya tugas seorang anggota penyidik. Penyidik itu 1 hari bisa 3, 4, 5 kasus yang harus ditangani. Kadang-kadang dia harus memisahkan pemikirannya di kasus ini ganti dengan pemikiran di sini. Sampai mungkin kadang-kadang banyak yang penyidik-penyidik mengalami masalah psikologi ya. Termasuk saya ngalamin dulu kan. Saya 18 tahun di reserse dulu. Bisa-bisa saya, waduh, tapi ya itulah, bagaimanapun pengorbanan teman-teman itu menurut saya dari manajemen penyidikan untuk kasus ini itu sudah optimal. Dia sudah bisa menangkap pelaku, dia sudah bisa memberikan bukti-bukti yang bisa dipercaya ya. Dia juga bisa membuat resume kasus kejahatannya. Jadi memang di dalam amar putusan ya, amar putusan ini bacakan Tan.
saya bacakan, ada beberapa barang bukti. Singkatnya, semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Perong. Jelas ini. Ada putusannya. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas Dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Kejaksaan, Nah, betul. sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi. Jadi menurut saya boleh-boleh saja, tapi kan nanti bukti hasil penyidikan dari kepolisian akan membuktikan bahwa dia bersalah atau tidak. Ya, kita pun tentunya nggak mau sembarangan untuk Polri tidak mau sembarangan untuk menetapkan orang bersalah atau tidak. Konsekuensinya berat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.